Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku honorer dan teman-temanku nakes ya. Ini ada sebuah berita dari Solo Raya teman-teman ya. Seluruh tenaga honorer sedang melaksanakan salah satu program pemerintah yaitu adalah pendataan non-ASN 2022. Pendataan non-ASN 2022 ini ditujukan untuk seluruh tenaga non-ASN atau tenaga honorer yang sudah bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Jadi pendataan ini sudah ini ya melaksanakan pendataan ya teman-teman ya. Jadi semua instansi juga sudah ini masih proses semuanya. Pada dasarnya pendataan non-ASN 2022 ini memiliki tujuan utama bagi tenaga honorer yang bisa dibaca keseluruhan di artikel ini ya teman-teman ya. Namun ternyata ada tujuan utama dari pendataan non-ASN 2022 ini yang harus diketahui oleh tenaga honorer agar persepsinya biasa jalan dengan pemerintah. Jadi Kemenpan RB dalam hal ini mengumumkan tujuan pendataan non-ASN 2022 yang sebenarnya melalui akun resmi Instagram @kemenpan_rb ya. Pendataan non-ASN 2022 harus dipahami sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melakukan penataan kepada tenaga honorer atau non-ASN ya. Jadi memang teman-teman untuk himbauan dari PNRB, jadi semuanya instansi ini sudah mempersiapkan untuk pendataan. Lah kategorinya apa saja itu bisa dilihat di YouTube presentasi kami yang sebelumnya. Itu ada kategorinya, jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Kemudian untuk pendataan ini memang sedang proses. Jadi untuk penataan tenaga honorer tersebut akan dilakukan oleh pemerintah khususnya yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Jadi memang diutamakan untuk instansi pemerintah ya teman-teman ya untuk tahun ini. Oke lanjut. Nah ini teman-teman, untuk lebih jelasnya tujuan pendataan non-ASN 2022 akan diuraikan sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu adalah pendataan non-ASN diperuntukkan agar pemerintah mampu memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi, serta kompetensinya teman-teman. Jadi yang pertama ini tujuannya itu untuk memetakan teman-teman ya. Tujuannya untuk memetakan. Jadi nggak bisa diangkat langsung, itu nggak bisa. Kan ada selentingan gosip seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini tujuannya untuk pendataan ya. Kemudian yang kedua adalah pendataan non-ASN 2022 bertujuan untuk mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Jadi pegawai pemerintah itu apakah sesuai kebutuhan, apakah lebih atau kurang. Lah ini makanya tujuannya untuk pendataan ya setiap instansi di lingkungan pemerintah di seluruh Indonesia teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, pada pendataan non-ASN 2022, data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi ada tiga ya teman-teman ya tujuannya ya untuk pendataan ini di lingkungan instansi pemerintah, yaitu adalah memetakan ya memetakan jumlah dan kompetensinya di instansi pemerintah. Kemudian ini untuk mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat itu sesuai kebutuhan apa tidak. Nah, kemudian yang ketiga adalah tujuannya untuk menyiapkan roadmap penataan tenaga di ASN di Indonesia ini. Jadi memang tujuannya pemerintah hanya ada dua nantinya, yaitu adalah P3K dan PNS saja teman-teman. Yang lain-lain tidak ada teman-teman. Makanya ini dilakukan pendataan biar tahu semuanya. Oke teman-teman lanjut. Kemudian pendataan non-ASN 2022 tersebut kiranya memiliki tujuan agar pemerintah menemukan titik terang bagi tenaga honorer. Ya benar sekali teman-teman ya.
Jadi memang pemerintah itu niatnya baik untuk penataan teman-teman ya. Khususnya yang sudah bekerja di instansi pemerintah, selain itu pendataan non-ASN 2022 juga bisa menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menyiapkan roadmap untuk tenaga honorer khususnya di lingkungan instansi pemerintah. Ya. Kemudian berdasarkan hal tersebut, maka tenaga honorer perlu mengikuti pendataan non-ASN 2022 ini dan mencermati bagaimana cara mendaftar sebab menurut jadwal pendataan dilakukan dari sekarang hingga nanti tanggal 30 September 2022. Artinya apa teman-teman? Jadi memang sekarang proses untuk pendataan teman-teman. Jadi tiap admin di instansi pemerintah sudah memproses untuk memasukkan data. Jadi nantinya biar teman-teman untuk melakukan pendataan. Nah, itu nanti di YouTube kami sebelumnya itu ada tata cara untuk mengisi pendataan mulai dari pembuatan akun, kemudian ada login, kemudian pengisian riwayat pekerjaan, dan lain sebagainya itu ada semua. Tinggal dibaca teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini. Untuk itu, cermati penjelasan di bawah ini agar biasa mengerti bagaimana cara mendaftar pendataan non-ASN 2022 dengan benar ya. Ini teman-teman ya, membuat akun pendataan. Nah, ini. Tenaga honorer sebelum mengikuti pendataan maka harus membuat akun pendataan non-ASN 2022 dengan cara mengakses portal resmi atau juga bisa klik link berikut dan ikuti setiap prosesnya ya. Ini HTTPS ya, pendataan non-ASN bkn.go.id teman-teman. Namun tenaga honorer yang baru bisa membuat akun pendataan non-ASN 2022 jika sudah didaftarkan oleh admin instansi masing-masing. Jadi memang bisa dilihat untuk cara-caranya ya teman-teman ya. Di YouTube saya yang kemarin itu ada mulai dari pendataan informasi, cetak kartu informasi akun, riwayat pekerjaan, cetak kartu pendataan sudah ada semuanya. Jadi semuanya memang di situ admin memasukkan ya perihal tentang data-data Anda itu nantinya biar masuk ke pendataan baru teman-teman mengisi lagi dan recheck lagi untuk pengisian pendataan itu teman-teman. Kemudian yang kedua itu adalah cetak kartu informasi akun. Tenaga honorer selanjutnya mencetak kartu informasi akun jika telah melakukan pembuatan akun pendataan non-ASN 2022. Cetak kartu ini penting dan sebisa mungkin tidak dilewatkan oleh tenaga honorer ya. Login dan pengisian biodata, kemudian tenaga honorer kemudian login dan melakukan pengisian biodata untuk dapat login, maka tenaga honorer harus masuk dengan menggunakan NIK dan paspor yang telah didaftarkan sebelumnya. Jadi ini cetakkan kartu informasi akun harus login dulu dan mengisi NIK dan paspor teman-teman ya. Kemudian mengisi riwayat pekerjaan. Tenaga honorer kemudian mengisi riwayat pekerjaan berdasarkan pada ketentuan bahwa riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini. Jadi hanya saat ini aja teman-teman. Yang lain sebelumnya itu tidak bisa teman-teman ya. Kemudian resume pendataan non-ASN 2022. Tenaga honorer wajib mencermati dan memeriksa kembali semua data yang telah diisi sebelumnya pada resume pendataan non-ASN 2022 sebelum melakukan cetak kartu pendataan. Jadi nanti ada resume, nanti resume itu teman-teman sudah mengisi mulai dari pendataan, kemudian kartu informasi akun, mengisi riwayat pekerjaan, semuanya diisi nanti di situ ada resume teman-teman. Jadi semuanya dicermati lagi baru cetak kartu pendataan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tenaga honorer bisa mencetak kartu pendataan non-ASN 2022 dan sekaligus sebagai langkah bahwa pendataan telah selesai. Ya, pendataan non-ASN 2022 ini akan berakhir pada tanggal 30 September 2022 mendatang dan seluruh tenaga honorer harap mempersiapkan diri untuk mengikuti pendataan dari sekarang. Ya, jadi itu teman-teman tujuannya untuk pendataan seperti itu ya. Jadi bukan langsung diangkat jadi P3K, tapi tujuannya pemerintah untuk memetakan dan memvalidasi apakah sesuai kebutuhan apa tidak. Nah, kemudian itu ada rute-rute untuk pendataan ya. Nanti kalau semuanya teman-teman bingung bisa dicek YouTube saya yang sebelumnya itu ada semuanya mulai dari awal
ya, membuat akun pendataan sampai cetak kartu pendataan. Itu sudah dibahas semua oleh saya ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku honorer, teman-temanku nakes ya, dan temanku non nakes juga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya, agar channel ini bisa berkembang dan dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat untuk informasi P3K dan CPNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.